Ya, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini yang boleh kami terima Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Bapak setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, boleh menjadi renungan bagi kami untuk kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Bapak. Kau memberkati setiap teman-teman kami yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Bapak setiap teman-teman kami memberikan telinga, memberikan hati kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Kau berikan ya Bapak. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, hari ini saya akan membawakan sharing kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saya akan membahas tentang insecure, teman-teman. Nah, kita tahu, teman-teman, bahwa pada akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak muda tuh mengalami yang namanya insecure. Bahkan hampir semua orang yang anak-anak muda yang mungkin merasa dirinya terasing, mungkin merasa dirinya jelek, mereka merasa insecure dengan kehidupannya, teman-teman. Nah, apa sih insecure itu? Insecure itu rasa rendah diri, teman-teman. Jadi, insecure itu perasaan di mana dia merasa dia nggak lebih baik dari orang lain. Itu yang namanya insecure, teman-teman. Nah, kebanyakan orang pada saat ini, mereka berpikir bahwa dia bukan orang yang luar biasa, bukan ciptaan yang luar biasa, bukan ciptaan yang mulia dari penciptaan Tuhan. Dia berpikir ya dia merasa insecure dengan apa yang dia miliki, gitu, teman-teman. Nah, jadi hari ini saya membawakan sharing kepada teman-teman untuk teman-teman stop insecure, ya, stop insecure dan mulailah bersyukur. Nah, jadi itu yang akan menjadi tema untuk hari ini, untuk saya sharingkan kepada teman-teman pada ibadah komsel pada hari ini, teman-teman. Nah, jadi sharing pada hari ini saya ambil di dalam kitab Kejadian. Teman-teman boleh bisa sambil buka di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 21. Di mana di sini adalah tentang penciptaan langit dan bumi, teman-teman. Nah, saya akan mencoba membacakannya, teman-teman. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 21, firman Tuhan itu dituliskan begini. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeliaran dalam air. Sebentar. Salah. Yang ayat 26, teman-teman. Ini salah. Ya, ini Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, garis bawahi kata-kata yang pertama, teman-teman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksud dari menurut gambar dan rupa kita berarti manusia diciptakan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi pertanyaannya, mengapa banyak sekali anak-anak muda, orang-orang hari ini merasa insecure, teman-teman? Padahal di dalam penciptaan, awal penciptaan, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, segambar loh, segambar. Tetapi masih banyak banget anak-anak muda yang insecure gitu. Nah, kita akan memahami, teman-teman, beberapa hal yang akan saya sharingkan buat teman-teman adalah yang pertama itu, apakah insecure itu salah? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah sebenarnya itu insecure itu salah atau enggak, teman-teman? Nah, jadi apakah insecure itu salah? Poin pertamanya, insecure itu bisa salah kalau yang pertama, membuat kita tidak berkembang. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan insecure. Hampir semua orang mempunyai pengalaman menjadi seorang yang insecure. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan dirinya dan mengatakan ke dirinya bahwa saya mengapa tidak seberuntung orang lain, teman-teman. Nah, insecure itu bisa salah kalau membuat kita tidak menjadi berkembang. Misalnya gini, misalkan saya insecure melihat teman saya yang lebih jago main musik misalnya. Nah, tetapi karena saya insecure, saya malah berhenti main musik. Nah, itu yang menjadi masalah, teman-teman. Insecure membuat kita tidak berkembang, itu yang menjadi permasalahan. Tetapi kalau insecure membuat kita memotivasi kita untuk kita semakin berkembang, itu nggak salah.
Nah, tetapi kalau insecure membuat kita semakin down, gak berkembang, nah itu menjadi problem, menjadi masalah, teman-teman. Lalu yang kedua, insecure itu bisa salah kalau menghalalkan segala cara untuk mengejar pencapaian demi pengakuan. Jadi maksudnya begini, teman-teman. Kebanyakan orang itu kalau dia insecure, dia pengen menjadi apa yang dia impikan, menjadi apa yang dia harapkan supaya dia nggak insecure lagi. Contoh, misalkan banyak anak-anak muda yang insecure karena bentuk wajah, warna kulit, misalkan. Seperti contohnya gini, ini dari kisah nyata ya teman-teman. Ini dari teman saya, dia itu orang yang insecure karena warna kulit. Jadi dia nggak keluar rumah, jarang banget keluar rumah dengan alasan supaya warna kulitnya jangan hitam, biar nggak hitam. Nah, itu adalah apa ya, mindset yang salah, dan insecure itu membuat dia itu menjadi salah ketika dia menghalalkan segala cara untuk dia mengejar pencapaian demi pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari orang lain bahwa dia ganteng, bahwa dia jago, bahwa dia pinter, begitu teman-teman. Jadi insecure itu bisa salah kalau dia menghalalkan segala cara untuk mengejar pencapaiannya demi pengakuan. Kalau dia insecure, terus dia memotivasi dirinya, oh suatu saat aku bakalan jadi sama kayak dia. Kalau hari ini gue nggak jago main musik kayak dia, tapi hari ini gue mau belajar, dan gue akan belajar dengan baik, dengan cara yang baik, dan saya yakin dan percaya kita pasti akan mendapatkan pencapaian dengan cara yang benar. Lalu insecure itu bisa salah kalau yang ketiga adalah membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi begini teman-teman, semakin kita insecure itu, semakin kita tidak mensyukuri atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Semakin kita insecure, terkadang kita menghalalkan segala cara untuk kita mengambil jalan pintas untuk kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Dan itu terkadang membuat hati Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan, dan kita mengejarnya dengan cara yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, itulah mengapa insecure itu perlu dipahami dengan benar, teman-teman. Insecure itu bisa salah. Yang pertama, kalau kita membuat kita itu tidak berkembang. Lalu kedua, kalau kita menghalalkan segala cara untuk mengejar pencapaian kita demi pengakuan dari orang-orang lain, teman-teman. Lalu yang ketiga, insecure itu bisa salah kalau membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan demi pengakuan dari orang lain, gitu teman-teman. Itu bisa menjadi hal yang buruk yang akan merusak kita, menjauhkan hubungan kita daripada Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari, teman-teman, di dalam pembahasan hari ini? Kita akan bahas apakah kita perlu nggak sih insecure, teman-teman? Sebagai anak muda perlu bertanya-tanya, kira-kira kita perlu nggak sih insecure? Nah, karena itu saya akan menjawab pertanyaan ini. Nah, saya akan menjawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jawaban pastinya begini, teman. Apakah kita perlu insecure? Jawabannya pasti tidak. Kenapa demikian? Karena yang pertama, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi di ayat yang pertama sebagai ayat pokok kita, di mana kita diciptakan segambar dengan Allah, yang artinya nggak ada alasan untuk kita insecure, teman-teman, karena kita adalah ciptaan yang istimewa, kita ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Jadi nggak perlu insecure ya, teman-teman. Lalu yang kedua, kenapa kita nggak perlu insecure? Karena kita memiliki kelebihan masing-masing. Coba kita akan membaca di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Teman-teman di kos boleh menyimak, saya akan bacakannya. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman, dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuatan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Tetapi karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi nggak perlu kita membandingkan dengan orang lain.
Kalau orang lain mungkin punya bakat A, mungkin Tuhan kasih kita bakat yang lain yang belum kita gali. So, nggak perlu insecure dengan apa yang kita punya, dengan diri kita. Karena apa kita punya kelebihan masing-masing. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Jika dibandingkan dengan manusia yang lainnya, manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau dibandingkan dengan ciptaan Tuhan ya, dengan ciptaan yang lainnya maksudnya, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Tetapi dalam konteks perbandingan manusia dengan manusia, jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita mau bandingkan dengan orang lain ya, kita akan capek sendiri teman-teman. Kalau kita mau bandingkan kelebihan kita dengan kelebihan orang lain. Padahal sebenarnya kita punya kelebihan masing-masing gitu. Jadi nggak perlu insecure. Kita punya kelebihan masing-masing. Tinggal gali aja, pertajam apa yang punya ada pada kita. Kalau kita jago di main musik ya kita gali ya kita jadi pemain musik yang handal. Kalau kita jago khotbah, kita suka kebenaran firman Tuhan ya, kita perdalam dengan pendidikan kita menjadi seorang pendeta. Begitu teman-teman, kita punya kelebihan masing-masing. Jadi kita nggak perlu insecure. Hal yang ketiga, kenapa kita nggak perlu insecure? Yang ketiga adalah karena Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Kita akan baca di dalam Mazmur teman-teman. Saya lupa ayatnya. Ini bukan ayat pasal 13 sampai 14 ya. Intinya begini. Tuhan itu sendiri yang membentuk hidup kita. Jadi kalau Tuhan yang membentuk hidup kita, kita nggak perlu insecure. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Sama kayak kejadian pasal 1 tadi. Bahwa kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh, hidupnya itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang nggak bentuk. Jadi nggak perlu kita insecure teman-teman. Lalu kenapa kita juga nggak perlu insecure? Yang poin keempat adalah Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pandangan dunia ini. Kita akan coba baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel 16 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kebanyakan orang kan pasti melihat sesamanya itu pasti lewat apa? Lewat dilihat fisiknya, dilihat materinya, teman-teman. Itu yang dilihat manusia. Itu yang membuat manusia itu insecure. Oh, aku nggak lebih kaya dari dia, aku nggak lebih cantik dari dia, aku nggak lebih ganteng dari dia, aku nggak lebih pinter dari dia. Itu yang membuat kebanyakan orang tuh insecure. Padahal Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Tuhan nggak menilai mau ganteng atau enggak. Terserah, mau ganteng atau enggak, terserah. Mau kaya atau enggak, terserah. Yang penting Tuhan melihat hati. Jadi nggak perlu insecure. Kenapa? Karena yang dilihat manusia itu nggak penting. Nggak terlalu penting dalam artian bukan berarti kita harus bertindak semena-mena dalam konteks ini maksudku. Di dalam konteks insecure ini. Kita nggak perlu insecure karena aku dikatain nggak ganteng, aku dikatain nggak cakep. Kita nggak perlu insecure teman-teman. Yang penting bagi kita adalah bahwa kita tahu bahwa Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda artinya apa? Tuhan melihat hati, bukan melihat fisik. Lalu yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir adalah bagaimana supaya kita tidak insecure. Nah, ini menjadi penting bagi kita, bagaimana supaya kita tidak insecure teman-teman. Yang pertama pasti bersyukur atas segala apa yang ada pada diri kita. Balik lagi, kita dikaruniai dengan bakat kita masing-masing. Kita harus bersyukur dengan segala apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diciptakan bukan dengan produk gagal, dengan dikatakan produk gagal. Kita bukan produk gagal, kita ciptaan yang sempurna. Gak perlu insecure. Terima dan olah apa yang ada padamu. Jadi kembangkan apa yang Tuhan kasih, setiap talenta. Dia masuk ke record, tetap ke record gak?
Nah, lalu yang kedua, bagaimana supaya kita tidak insecure, teman-teman? Yang kedua adalah menemukan dan mengasah talenta yang ada pada kita. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita mempunyai bakat dan masing-masing, bakat yang ada pada kita punya talenta kita masing-masing. Bagaimana kita supaya gak insecure? Kita mengasah dan talenta kita yang ada pada kita asah, kita jadikan apa yang ada kita itu menjadi unggulan gitu, supaya kita tidak insecure lagi, teman-teman. Lalu yang ketiga, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ini penting banget, teman-teman. Ini yang menjadi poros orang itu menjadi insecure, yakni membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, sampai kapanpun kamu gak akan merasa dirimu cukup dengan apa yang kamu punya. Jadi stop membandingkan dirimu dengan orang lain dan katakan pada dirimu bahwa aku punya bakat tersendiri, aku ciptaan yang luar biasa, aku bukan produk gagal. Jadi stop membandingkan dirimu dengan orang lain karena kamu punya versi terbaik dan bukan orang lain yang menjadi patokan bahwa kamu harus seperti itu. Lalu yang keempat terakhir adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dalam artian begini, teman. Jadi dirimu sendiri bukan berarti ya udah aku dari lahir emang kayak gini, nggak jago, nggak pinter, nggak apa ya, pokoknya kayaknya nggak ada bakat. Terus ya udah jadi diri sendiri aja, berarti nggak belajar, nggak apa-apain. Bukan begitu. Yang namanya jadi diri sendiri, tetap kembangin apa yang kamu punya. Bukan berarti be yourself. Dengan kata-kata be yourself kamu nggak berkembang, nah itu salah, teman-teman. Be yourself tapi tetap kamu menjadi orang yang berkembang. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati bagi kita semua. Dan hari ini saya mengajak teman-teman untuk stop insecure dan mulailah bersyukur karena dirimu berharga dan bukan produk gagal. Mari kita akan tutup ibadah kita berdoa. Kita akan berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu hari ini. Biarkanlah Bapak ajarkan kami untuk kami melakukan setiap kemauan firman Tuhan, untuk kami selalu bertumbuh supaya kami tidak insecure lagi, dan kami mau berkata bahwa kami bukan produk gagal, bahwa kami adalah ciptaan yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tutup ibadah ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir ini hari ini, dan stop insecure, tetaplah bersyukur. Terima kasih, thank you Dasyat, memberkati sekali. Terima kasih.